Hidup bermakna dan bahagia dengan visi misi mulia. Bagaimana bisa merasakan kebahagiaan sejati dalam hidup kita? Berbuat sesuai nurani, kita merasakan kebahagiaan nurani yang sejati. Kita perlu mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur diri manusia, yaitu hukum nurani. Hukum nurani berlaku untuk kita semua. Terlepas dari kita menyadari adanya hukum nurani atau tidak, percaya terhadap hukum nurani atau tidak, hukum nurani tetap berefek pada diri kita. Mari kita memahami hukum nurani yang berlaku bagi umat manusia, berlaku bagi kita semua. Kita akan membahasnya satu persatu. Hukum nurani yang berlaku untuk kita, yang bisa menjawab pertanyaan bagaimana bisa merasakan kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Di sini kita ambil 5 poin untuk menjelaskan hukum nurani yang mengatur hidup kita. Poin pertama, kita harus berbuat sesuai hukum nurani yang ada dalam diri kita. Barulah kita bisa merasakan kebahagiaan nurani. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan nurani berbeda dengan kesenangan indera. Kesenangan indera berasal dari pemuasan keinginan atau kenikmatan indrawi. Kebahagiaan sejati terdapat di dalam diri sendiri, yaitu di dalam hati nurani yang sadar cemerlang. Kebahagiaan sejati bukan ditentukan oleh faktor luar, seperti kekayaan, kedudukan, atau ketenaran. Saat kita bertindak sesuai hati nurani, berarti kita sedang memfungsikan nurani, sedang menyentuh nurani kita, sehingga kita bisa merasakan sifat asal dari nurani, yaitu bahagia. Seperti sifat air adalah basah, maka saat kita menyentuh air, kita merasakan kesejukan air. Sedangkan api bersifat panas, maka saat kita menyentuh api, kita merasakan kepanasan yang bisa membakar. Sifat nurani adalah bajik, sejati, dan bahagia. Maka saat kita berpikir, berbicara, dan berperilaku sesuai hati nurani, kita merasakan sifat dari hati nurani, yaitu bahagia. Inilah hukum nurani yang berlaku pada semua orang. Bagaimana bila kita melakukan hal yang sebaliknya? Karena sifat nurani adalah bajik, sejati, dan bahagia. Maka saat kita berpikir, berbicara, dan berperilaku menyimpang dari hati nurani, kita merasakan sesuatu yang bertolak belakang dari sifat nurani, yaitu tidak bahagia, tidak damai, tidak puas. Karena nurani bisa menuduh dan menghukum diri kita, yang menjauhkan diri dari sifat nurani. Dengan berbagai bentuk penderitaan dan kekacauan dalam
perasaan, pikiran, dan perbuatan kita. Inilah hukum nurani yang berlaku pada semua orang. Sifat asal nurani adalah cinta kasih, ya, yang paling bajik dan mulia. Kedua adalah kearifan, paling sejati dan sunya. Ketiga yaitu kedamaian, paling bahagia, leluasa, dan indah. Karena sifat asal hati nurani kita adalah cinta kasih, kearifan, dan kedamaian atau keheningan, maka pada saat berpikir, berkata, dan berperilaku, bila kita bisa mengalirkan cinta kasih yang berupa perhatian, kebaikan, dan ketulusan kepada orang lain, seketika kita akan merasakan kebahagiaan nurani yang sejati. Karena sifat asal hati nurani kita adalah cinta kasih, kearifan, dan kedamaian, maka bila kita bisa mengalirkan kearifan yang berupa pikiran positif, perkataan yang benar dan bijaksana yang dapat memberi semangat kepada orang lain serta berbuat yang bermanfaat dan pas, ya, sesuai kondisi orang yang berhubungan dengan kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan nurani yang sejati. Karena sifat asal nurani kita adalah cinta kasih, kearifan, dan kedamaian, maka bila kita bisa mengalirkan kedamaian atau keheningan yang berupa pikiran positif dan hati yang damai, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang dualisme seperti lancar, tidak lancar, sukses, gagal, pujian, hinaan, kita tetap bisa mengucapkan perkataan yang benar dan harmonis, mengambil tindakan yang bermanfaat dan pas dalam kondisi yang penuh tantangan, godaan, rintangan. Kita akan merasakan kebahagiaan nurani yang sejati. Sebaliknya, pada saat kita berpikir, berkata, dan berperilaku, jika kita tidak bisa mengalirkan cinta kasih yang berupa perhatian, kebaikan, dan ketulusan kepada orang lain, kita tak bisa mengalirkan kearifan yang berupa pikiran positif, perkataan yang benar dan bijaksana. Kita tidak bisa berbuat yang bermanfaat untuk orang lain. Kita juga tak bisa mengalirkan kedamaian yang berupa pikiran positif dan hati yang damai, bebas dari dualisme. Kita tak bisa mengucapkan perkataan yang benar dan harmonis, tak bisa bertindak dengan baik dalam kondisi yang penuh tantangan. Kita hanya bersikap egois, apatis, ingin menang sendiri, iri, sombong, benci, dendam, mau menjatuhkan orang lain, maka kita akan merasakan keresahan, kemarahan,
kebencian, kehampaan dalam hati, penderitaan yang terus bergejolak dalam lingkaran setan. Kita tidak dapat merasakan kebahagiaan nurani yang sejati. Inilah poin pertama dari hukum nurani yang mengatur hidup kita. Berbuat sesuai hukum nurani yang ada dalam diri kita, barulah kita bisa merasakan kebahagiaan nurani.